Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, di video kali ini aku mau bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Nah, ini aku mau tunjukin keadaan kulkas aku yang atas. Nah, kulkas aku yang atas ini kebetulan nggak terlalu kotor, jadi hari ini nggak aku cuci. Jadi hari ini tuh aku mau cuci yang di bagian bawah aja. Nah, ini aku mau tunjukin dulu ke teman-teman sekalian. Ini keadaan kulkas aku kotor banget, banyak banget sampah. Ini belum aku beresin ya teman-teman, belum aku bersihin kulkasnya. Nah, ini juga aku mau tunjukin ke teman-teman, ini keadaan bahan makanan yang aku simpan di dalam kulkas ini ternyata busuk semua. Aku itu baru sadar ternyata kulkas aku itu rusak ya teman-teman, yang di bagian bawah. Jadi bahan makanan aku itu ternyata sampai berjamur ya teman-teman. Nah, ini aku mau tunjukin seperti ini. Ini tuh nasi ditaruh di dalam kulkas ternyata berjamur ya teman-teman. Nah, ini tuh ada serutan wortel berjamur juga. Nah, ini semuanya nanti mau aku buangin ya teman-teman. Hai teman-teman yang baru datang ke channel aku, selamat datang, selamat bergabung di channel aku. Aku seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Nah, keadaan rumah aku tuh benar-benar sempit. Jadi pas aku lagi beberes kulkas, bersih-bersih kulkas, jadi kayak tempatnya itu sempit banget. Jadi aku tuh bingung mau naruh kamera di mana, tapi ya aku usahain supaya gambarnya jelas ya teman-teman, dan teman-teman bisa melihat aktivitas aku hari ini. Nah, ini aku mau tunjukin keadaan kulkas aku kotor banget ya teman-teman, belum aku bersihin. Dan ternyata kulkas aku itu rusak ya teman-teman. Yang kulkas di bagian bawahnya itu nggak tahu kenapa kok nggak dingin gitu. Tapi yang untuk kulkas bagian atas itu dingin banget, beku banget gitu. Kayaknya freonnya masih bagus, tapi kenapa kok yang di bawah itu udah nggak dingin, bahkan bahan makanan aku yang aku simpen di kulkas itu semuanya berjamur ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kulkas aku udah aku pakai selama 10 tahun ya teman-teman, 10 tahun lebih, dan belum pernah ganti freon. Aku nggak tahu apakah kulkas 2 pintu itu memiliki 2 freon yang berpisah gitu, yang atas berbeda, yang bawah berbeda. Jadi aku tuh herannya kenapa yang di atas masih beku tapi yang di bawah kok nggak beku gitu. Apakah yang di bawah itu harus isi freon lagi atau gimana? Aku belum tahu ya teman-teman, aku belum panggil tukang servis. Nah, ini makanan yang udah aku keluarin semua, ini semuanya alhamdulillah banyak banget yang kebuang, tapi ada juga yang masih bisa diselamatin ya teman-teman, kayak cabe, kayak apa namanya itu, saus, dan ada beberapa makanan yang masih bisa aku selamatin. Nah, ini mau aku bersihin juga ya teman-teman kulkasnya. Ini keadaannya masya Allah kotornya luar biasa. Jadi kulkasnya itu kayak mencair gitu teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, kayak banjir gitu. Setiap hari itu kulkasnya selalu banjir ngeluarin cairan, karena emang kulkasnya itu udah nggak dingin lagi. Jadi dinginnya tuh biasa aja, sedang aja gitu, yang mengakibatkan kulkasnya itu suka keluar air melalui pintu kulkasnya. Ini sebenarnya beberapa bulan yang lalu udah sempet diservis ya teman-teman. Untuk kulkas bagian bawahnya itu udah ada alatnya yang diganti, aku nggak tahu namanya itu apa. Pokoknya udah diservis, tapi kok kenapa kumat lagi gitu. Apakah harus isi freon apa gimana, aku juga nggak tahu. Tolong teman-teman yang tahu tolong di komen ya teman-teman, ini kulkas aku kenapa, aku nggak ngerti. Mau ganti yang baru kayaknya sayang ya teman-teman, karena emang kulkas yang di bagian atasnya itu masih berfungsi banget, masih beku banget. Tapi yang untuk di bagian bawah ini yang aku nggak ngerti kenapa kok rusak gitu. Nah, itu tadi ada bahan makanan aku yang kebuang, itu tuh ada kuah sate padang. Jadi kemarin itu aku sempat bikin kuah sate padang, tapi karena aku taruhnya di dalam kulkas dan gak sadar kalau kulkasnya itu rusak, akhirnya kuah sate padangnya itu kebuang ya teman-teman, karena udah basi dan akhirnya harus dibuang. Nah, ini bahan makanan yang udah busuk tadi atau yang udah basi tadi aku udah keluarin semua. Ini aku lanjut untuk bersihin kulkasnya. Nah, untuk bersihin kulkasnya aku menggunakan alat yang sederhana aja. Ada spons cuci piring sama kain lap ya teman-teman, seperti ini. Karena aku itu nggak punya cairan pembersih khusus untuk kulkas, jadi ya udah bahan seadanya aja. Jadi aku menggunakan sabun sunlight, sabun serbaguna. Ini aku pakai untuk membersihkan kulkas aku. Tapi alhamdulillah
sunlight ini sangat membantu ya teman-teman, menurut aku semua bisa digunakan dengan menggunakan sabun sunlight, bahkan untuk membersihkan kulkas pun itu bisa digunakan dan dia alhamdulillahnya bersih ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian kulkas yang di bagian bawah ini aku bongkarin dulu nih, keadaannya kotor banget ya teman-teman seperti ini. Buat teman-teman yang geli atau merasa jijik bisa di skip aja untuk yang di sini. Jadi ini tuh aku nggak tahu ini apa namanya, kotoran dari mana, entah dari sayur, entah dari kuah-kuah yang tumpah yang ada di kulkas, aku nggak tahu. Ini sampai berkerak gitu ya teman-teman. Ini aku bersihinnya sampai aku congkel-congkel gitu pakai kuku karena emang udah keras. Jadi ya udah deh, aku gosok-gosok aja yang kuat menggunakan spons Jala. Ini spons Jala Medan yang aku gunain ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian bawah ini seperti ini ya teman-teman, berlendir-lendir gitu, masya Allah kotor banget. Sebenarnya aku rada geli juga pas bersih-bersihin kulkas ini, tapi mau gimana ya, kalau nggak dibersihin kulkasnya menjijikan gitu ya teman-teman karena kotornya bukan main. Jadi sebenarnya untuk yang di bagian bawah itu kemarin udah sempat diservis dan biayanya nggak terlalu mahal juga, sekitar 90 ribuan, tapi aku nggak tahu kenapa kok kumat lagi padahal udah diganti alat ya teman-teman. Ini apakah harus diganti lagi alatnya, apakah ada kerusakan yang lain, aku juga nggak ngerti. Sebenarnya aku tuh bingung mau manggil tukang servis karena pastinya kalau mau servis kulkas itu sempit ya teman-teman, karena emang ruangan di kamar aku tuh terbatas banget. Jadi buat manggil tukang servis itu kayak nggak enak gitu, takutnya kurang leluasa. Tapi kalau nggak diservis kulkasnya kayak nggak kepake gitu kan, sayang ya teman-teman. Dan untuk selama kulkas aku ini rusak, aku tuh belum belanja stok makanan karena takutnya nanti malah pada busuk semua. Ini makanya kulkas aku kosongin aja dulu, aku belum isi bahan makanan. Jadi nanti kalau udah selesai di servis baru aku isi makanannya teman-teman. Dan biasanya itu aku suka belanjanya itu di pasar. Jadi untuk stok makanan seminggu itu biasanya aku belanja di pasar bareng sama suami aku kalau dia lagi libur. Nah ini kulkasnya di bagian pintu belum dibersihin. Nah ini aku mau lanjut bersihin aja. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman sama seperti aku, kulkasnya ada kerusakan, khusus untuk kulkas 2 pintu ya, kalau emang ada kerusakan yang sama, menurut teman-teman apa nih penyebabnya kok kulkasnya bisa rusak seperti itu, padahal untuk freezer di bagian atas itu biasa-biasa aja, normal gitu. Kenapa kok yang bawah udah nggak dingin lagi gitu ya teman-teman? Apakah ada kabelnya yang putus, ataukah emang freonnya yang udah habis, atau ada alat yang harus diganti? Teman-teman tolong di komen ya. Sebenarnya aku mau ganti baru kulkasnya, itu kayak sayang banget ya teman-teman, karena ini kulkas pertama setelah aku menikah, aku langsung beli kulkas. Dan kayaknya kalau mau diganti yang baru itu kayaknya sayang banget. Kalau memang masih bisa dibenerin ya nanti aku pingin benerin dulu ya teman-teman. Kalau memang udah nggak bisa dibenerin sama sekali, baru ya mau gimana lagi ya, harus ganti yang baru gitu. Nah ini setelah semuanya tadi udah dibersihin, di kulkasnya udah rapi, ini aku lanjut untuk membersihkan rak-raknya ya teman-teman. Rak-rak yang ada di kulkas ini tuh kotor, ini aku langsung bawa ke kamar mandi aja gitu, biar langsung diguyur, biar gampang gitu bersihinnya. Nah teman-teman gimana nih biasanya kalau bersihin kulkas, apakah ada yang sama seperti aku? Jadi rak-rak kulkasnya itu langsung dibawa ke kamar mandi supaya lebih satset, lebih gampang, ataukah emang teman-teman punya cairan pembersih khusus kulkas, ataukah bagaimana? Karena aku nggak punya cairan itu ya terpaksa deh aku harus bawa ke kamar mandi. Tapi sebenarnya lebih gampang ya teman-teman kalau nyucinya langsung di kamar mandi, apalagi langsung diguyur selang. Itu menurut aku lebih bersih, lebih higienis gitu ya teman-teman, ketimbang hanya menggunakan cairan pembersih kulkas. Nah kalau teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman bersihan mana? Bersihan langsung dibawa ke kamar mandi, langsung diguyur sama selang, atau hanya disemprot-semprot aja, dibersihin di kulkasnya aja? Bebas ya teman-teman. Sama halnya kayak kita lagi nyuci piring, kayaknya tuh lebih bersih kalau kita nyuci piringnya di kamar mandi ya teman-teman. Karena kalau di kamar mandi itu kayak kita menggunakan air tuh puas gitu ya teman-teman. Karena kalau di kamar mandi kan air itu ditampung di bak, jadi airnya itu banyak ketimbang kalau kita nyuci di wastafel. Karena kalau di wastafel itu nyuci piring udah pasti ya teman-teman, nyiprat ke sana nyiprat ke sini, belum lagi ditambah bajunya basah karena tempatnya yang
nggak terlalu besar dan sempit ya teman-teman. Nah ini untuk nyuci rak kulkasnya udah selesai. Ini aku langsung susunin aja ke dalam lemari kulkasnya. Nah kalau untuk kulkas aku itu ada yang sebagian kaca, ada yang sebagian dari kayak plastik itu ya teman-teman. Nah ini aku mau susunin aja sisa tadi yang masih bisa diselamatin ya teman-teman, kayak bahan makanan yang masih bisa diselamatin, aku taruh aja di dalam kulkas. Ini udah aku bersihin semuanya, jadi yang nggak kepake itu semuanya udah aku buangin. Nah ini bawangnya tadi aku lupa nutup, ini aku mau tutup aja karena kayaknya lebih awetan ditutup ya teman-teman ketimbang dibuka. Ini ada juga cabai yang tadi udah aku taruh, ini aku tutup dulu karena tadi aku lupa untuk nutup ya teman-teman. Nah alhamdulillah video kali ini udah selesai, beberes kulkasnya udah selesai. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin video aku dari awal sampai akhir. Pokoknya dari video aku ambil aja baiknya, buruknya buang jauh-jauh ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.